Ibu bumi popo angkoso, mangku bumi mangku angkoso, ingsun ngadeg setengah jagat, manunggaling kawula Gusti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Salam persaudaraan. Saya Hendra Wisaputro, Lur. Rasanya tergelitik ya untuk berpendapat atas omongan pelintiran dari seseorang yang mengaku ketua LHA Pusat Punjer ya, Pusat Madiun, dalam video YouTube-nya di channel PSHT Sedunia Loyalis Madiun. Judul videonya tuh menguak misteri gonjang ganjing PSHT. Nah, inti omongannya ketua LHA dalam video itu ya, yang pertama, Ketua Umum PSHT Mas Taufik membuat kegaduhan. Yang kedua, Ketua Umum PSHT Mas Taufik melakukan pemecatan Ketua Cabang dan Ketua Harian Pusat PSHT. Yang ketiga, para Ketua Cabang meminta klarifikasi dari Ketua Umum PSHT di peringatan Satu Suara di Padepokan Agung Madiun atau biasa disingkat PAM. Yang keempat, Majelis Luhur yang hadir waktu itu menonaktifkan ketua dan sekretaris Majelis Luhur. Yang kelima, Ketua Umum PSHT Mas Taufik ingin membawa masalah internal ini di bidang hukum. Yang keenam, peristiwa perapatan luhur 2017 adalah kehendak dari seluruh ketua cabang PSHT. Nah, berdasarkan tabayun dan baca surat penjelasan kronologis faktual, penjelasan legal historis PSHT dari pengurus pusat PSHT ya, Rul ya, maka saya sebagai warga PSHT ingin membagikan info fakta sejarah. Yang pertama, kita bahas tentang Ketua Umum PSHT Mas Taufik membuat kegaduhan. Sejatinya gini, Lur, tidak ada gonjang ganjing dan kegaduhan dari Ketua Umum Ketum PSHT ya. Justru Mas Ketum dan Majelis Luhur hasil Parluh 2016 menertibkan kegaduhan yang dibuat oleh oknum-oknum warga senior PSHT yang setelah Parluh 2016 mengingkari produk-produk hukum organisasi. Padahal mereka pada Maret 2016 hadir di sana dan tanda tangan sepakat atas semua keputusan Parluh 2016. Ya, kegaduhan mereka itu diantaranya gini. Nomor satu bulan setelah Parluh 2016, di bulan April 2016, oknum anggota Majelis Luhur dan beberapa pengurus cabang mengadakan pertemuan di kantor KONI Jawa Timur yang letaknya di Surabaya, menghasilkan surat pernyataan yang intinya menolak keputusan Majelis Luhur dalam menetapkan ketua umum. Surat pernyataan tersebut disampaikan pada saat rapat di Yogyakarta pada tanggal 16 April 2016 tentang persiapan pengukuhan Majelis Luhur dan pelantikan pengurus pusat hasil Parapatan Luhur 2016. Menanggapi surat tersebut, Ketua Majelis Luhur, Mas Wiono, menegaskan bahwa surat tersebut nanti akan dibahas pada saat Parapatan Luhur 2021. Oke, kegaduhan yang kedua, acara Rakernas tanggal 27-28 Agustus 2016 di Padepokan Agung Madiun telah direkayasa untuk memberikan otoritas atau kewenangan kepada Ketua Pelaksana Harian dalam membuat kebijakan tanpa harus sepengetahuan ataupun persetujuan Ketua Umum. Akibatnya apa? Banyak keputusan, terutama yang terkait dengan ketetapan Ketua Cabang dan surat edaran yang tidak diketahui oleh Ketua Umum maupun Ketua Majelis Luhur. Padahal ya, Lur ya, sesuai ADART PSHT 2016, yang berwenang menetapkan ketua cabang dan kepengurusannya adalah Ketua Umum PSHT. Saya tuh menyaksikan sendiri waktu tahun 2017 di PSHT cabang Badung, sampai menerima 2 SK kepengurusan dari Mas Ketum, Mas Taufik, dan dari Mas Ketua Harian, Mas Murjoko. Jelas Mas Ketua Harian ingin menciptakan matahari kembar dalam organisasi PSHT, Lur. Kegaduhan yang ketiga, acara sarasehan dan temu kadang warga tingkat 2
pada 14 Januari dan 11 Maret 2017 dijadikan sebagai forum untuk mengadakan Mubesluk atau parapatan luhur yang dipercepat sebagai upaya mengingkari dan mendelegitimasi hasil parapatan luhur 2016. Kegaduhan nomor 4. Setelah Parluh 2016, beberapa ketua cabang PSHT mendaftarkan badan hukum sendiri-sendiri ke Kementerian Hukum dan HAM menggunakan nama PSHT tanpa sepengetahuan dari pengurus pusat PSHT, dalam hal ini Mas Taufik. Di antaranya apa? Nama Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Trate Demak, kemudian Magetan, kemudian Probolinggo, Bangkalan, Trenggalek, Jombang, Bojonegoro, dan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun yang didaftarkan oleh Saudara Bagus Rizky bersama Saudara Hari Wuryanto dan kawan-kawan. Nah, adanya badan-badan hukum perkumpulan ini selain menimbulkan kegaduhan lur dan meresahkan warga PSHT, juga punya potensi loh memecah belah kerukunan dan keutuhan PSHT itu sendiri. Nah, maka siapa sejatinya yang menciptakan kegaduhan itu? Sudah saya jelaskan ya, poin 1 sampai poin 5. Oke, kita lanjut dengan omongannya si Ketua LHA Punjer, bahwa Ketua Umum Mas Taufik melakukan pemecatan Ketua Cabang dan Ketua Harian Pusat PSHT. Begini lor, terkait ya gugatan kepada Majelis Luhur di Pengadilan Negeri Madiun, Majelis Luhur itu telah membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan melalui pendekatan ajaran dan persaudaraan kepada para penggugat. Siapa itu penggugat? Ya para oknum-oknum dari ketua cabang itu, ya kan? Nah, kemudian akan tetapi ya, para penggugat selalu tidak hadir ketika berulang kali diundang oleh tim ad hoc untuk menyelesaikan dengan pendekatan persaudaraan dan ajaran. Maka dibentuknya tim ad hoc ini membuktikan bahwa Majelis Luhur tidak pernah sewenang-wenang dan selalu mengutamakan prinsip-prinsip ajaran dan persaudaraan dalam menyelesaikan setiap masalah, ya lur ya. Nah, lanjut lagi, dalam rapat persiapan pengesahan Warga Baru 2017 di Solo diputuskan bahwa ketua cabang yang menggugat Majelis Luhur di Pengadilan Negeri Madiun tidak diperkenankan mengesahkan Warga Baru. Atas dasar keputusan tersebut, Ketua Umum memberi sanksi kepada Ketua Cabang yang menggugat Majelis Luhur. Nah, sanksi ini terpaksa diberikan karena bersangkutan tidak mempunyai itikat baik dalam menyelesaikan masalah organisasi secara persaudaraan. Nah, upaya mediasi yang dilakukan oleh tim ad hoc ini tidak mendapatkan perhatian yang layak, lur. Nah, kemudian kalau terkait pergantian Ketua Cabang PSHT Sleman, itu sudah melalui mekanisme organisasi lur, di mana para perwakilan ranting hingga komisariat mengadakan parapatan cabang dan meminta pergantian Ketua Cabang ya. Nah, untuk PSHT Cabang Trenggalek, Ketua Cabangnya itu diganti karena menggugat Majelis Luhur ya. Kemudian lur, terkait pemberhentian Mas Murjoko sebagai Ketua Harian Pusat PSHT, ini dikarenakan sepihak ya, Ketua Harian ini sepihak membatalkan atau menganulir keputusan Ketua Umum terkait kepengurusan cabang Pemalang. Kemudian Majelis Luhur mengundang itu Ketua Umum dan Ketua Pelaksana Harian Mas Murjoko untuk melakukan klarifikasi. Majelis Luhurnya tabayun ya. Nah, tapi ternyata Ketua Pelaksana Harian tidak hadir memenuhi undangan dari Ketua Majelis Luhur. Karena Ketua Pelaksana Harian mengabaikan undangan dari Ketua Majelis Luhur, maka dikeluarkanlah surat keputusan 005-SK-ML-PSHT-9-2017 tentang pemberhentian Ketua Pelaksana Harian.
Jadi Lur, bukanlah ketua umum PSHT yang memberhentikan ketua harian itu ya. Maka pemberhentian mereka semua karena landasan kegaduhan yang mereka buat sendiri Lur.